Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk mengerti dan mendapat kekuatan baru dari firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambilkan dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 4, ayat 19 sampai 30. 2 Raja-Raja pasal 4, ayat 19 sampai 30. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. "Aduh, kepalaku, kepalaku." Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, "Angkatlah dia dan bawa kepada ibunya." Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari, tetapi sesudah itu matilah dia. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannyalah dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi, sehingga anak itu saja di dalam kamar. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, "Suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang." Berkatalah suaminya, "Mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Pada sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat." Jawab perempuan itu, "Jangan khawatir." Dipelanainya keledai itu dan berkatalah ia kepada bujangnya, "Tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku, kecuali kukatakan kepadamu." Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi bujangnya, "Lihat, perempuan Sunem itu datang. Larilah menyongsongnya dan katakanlah kepadanya, 'Selamatkah engkau? Selamatkah suamimu? Selamatkah anak itu?' Jawab perempuan itu, 'Selamat.' Dan sesudah ia sampai ke gunung itu, dipegangnyalah kaki abdi Allah itu, tetapi Gehazi mendekat hendak mengusir dia. Lalu berkatalah abdi Allah, 'Biarkanlah dia. Hatinya pedih. Tuhan menyembunyikan hal ini daripadaku, tidak memberitahukannya kepadaku.' Lalu berkatalah perempuan itu, 'Adakah kau minta seorang anak laki-laki daripada Tuanku? Bukankah telah kukatakan, jangan aku diberi harapan kosong?' Maka berkatalah Elisa kepada Gehazi, 'Ikatlah pinggangmu, bawalah tongkatku di tanganmu dan pergilah. Apabila engkau bertemu dengan seseorang, jangan beri salam kepadanya, dan apabila seseorang memberi salam kepadamu, jangan balas dia. Kemudian taruhlah tongkatku ini di atas anak itu.' Tetapi berkatalah ibu anak itu, 'Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau.' Lalu bangunlah Elisa dan berjalan mengikuti perempuan itu." Sahabat GKI Klasik Solo, dalam menjalani hidup ini tidak ada orang yang bebas masalah. Setiap orang pasti akan bertemu dengan masalah, baik itu masalah kecil ataupun masalah besar. Nah, pada umumnya secara otomatis orang itu akan menolak masalah, karena pada dasarnya orang ingin hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah. Nah, penolakan ini bisa muncul dalam berbagai reaksi psikis yang dalam istilah psikologi disebut defense mechanism atau mekanisme pertahanan diri. Teori mekanisme pertahanan diri ini pada awalnya dipopulerkan oleh seorang psikolog bernama Sigmund Freud, dan di kemudian hari dikembangkan oleh banyak psikolog lainnya. Mekanisme pertahanan diri bisa muncul dalam berbagai bentuk. Pada tiap orang mungkin berbeda-beda.
Ada orang yang mekanisme pertahanan dirinya, ketika masalah datang, dia menyangkal. Orang ini biasanya menyangkal bahwa dirinya tidak sedang bermasalah. Misalkan, ada orang yang asam uratnya tinggi, lalu nekat makan jeroan. Lalu ada temannya yang mungkin komentar, "Loh, kamu kan asam uratnya tinggi, tidak boleh makan jeroan dong." Maka dia akan menjawab, "Ah, nggak apa-apa, cuma sedikit kok. Makannya juga cuma sekali-kali. Cuma pas pengen aja." Padahal pengen terus ya, repot ya. Nah, cara yang lainnya biasanya orang mempertahankan diri dengan cara represi. Misalnya, ada orang yang mungkin ditinggal oleh orang yang dicintainya. Dan ia menolak kenyataan bahwa orang ini sudah meninggal. Lalu dia berperilaku bahwa seolah-olah orang itu masih hidup. Misalnya, kamarnya atau barang-barangnya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Dan berkata bahwa, siapa tahu nanti yang punya mencari. Nah, sebenarnya tidak masuk akal. Tetapi itu yang terjadi. Dia menolak kenyataan. Ada juga orang yang pertahanan dirinya berupa regresi atau mengalami kemunduran. Biasanya dengan berperilaku seperti anak kecil. Misalnya, ada orang yang putus cinta, lalu tidak mau makan, cuma mengurung diri seharian di dalam kamar sambil memeluk boneka. Nah, ada juga orang yang pertahanan dirinya berupa proyeksi atau melempar kesalahan pada orang lain. Misalnya, orang berselingkuh dengan pasangan orang lain, ya orang lain yang sudah punya pasangan. Lalu dia membenarkan diri dan berkata bahwa, lah memang pasangannya dia tuh orangnya nggak baik kok. Makanya ya bukan salahnya kalau dia cari orang lain. Nah, membenarkan dirinya dengan menyalahkan orang lain. Atau ada juga orang yang cara pertahanan dirinya itu merasionalisasi. Misalkan ada orang yang malas bekerja atau kurang tangguh berjuang. Lalu mengatakan, ya gimana, zaman sekarang kan cari pekerjaan itu memang sulit. Ada juga orang yang sukanya pengalian. Misalnya, kesal pada bos di kantor, lalu nggak bisa melampiaskan di kantor, baru di rumah pulang marah-marah pada pasangannya atau anaknya. Ada juga orang yang pertahanan dirinya dengan cara menghindar. Selalu menghindar, misalkan ada reuni nih, nggak pernah mau datang. Alasannya jaraknya jauh, atau kurang sehat, pokoknya ada saja alasannya. Tapi sejujurnya, dia khawatir nanti jangan-jangan ditanya soal pekerjaan atau keluarga. Nah, masih ada beberapa jenis mekanisme pertahanan diri yang lainnya, tetapi yang saya sebutkan tadi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan mungkin pernah kita lakukan. Sahabat GKI Klasik Solo, pertahanan diri itu memang wajar jika sesekali terjadi. Tapi akan menjadi tidak wajar kalau itu terus-menerus dilakukan. Sebab itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang sebenarnya akar persoalannya adalah kita menjadi orang yang tidak jujur pada diri sendiri atau kepada orang lain. Atau menjadi orang yang tidak bisa menerima kenyataan. Nah, orang semacam ini akan hidup dalam kepalsuan dan kemudian bersikap seperti pengecut. Nah, bagaimana dengan perempuan Sunem tadi? Dia menghadapi kenyataan yang begitu pahit karena anak semata wayangnya yang dia dapatkan setelah begitu lama menanti-nanti tiba-tiba meninggal. Mari kita lihat, apa reaksinya? Apakah ia menyangkalnya? Ternyata tidak. Meskipun dia tidak segera menguburkannya, dia tidak menyangka bahwa anaknya sudah mati. Dia juga tidak represi atau bertindak bahwa seolah-olah anak itu masih hidup. Dia mengakui bahwa anaknya sudah mati. Maka dia datang dengan hati yang pedih kepada Elisa. Dia juga tidak melakukan regresi dengan meringkuk di dalam kamar bersama dengan jenazah anaknya, lalu tidak mau makan. Tidak. Melainkan dengan sigap dia mengambil tindakan yang diperlukan, yakni dengan membawa anak itu ke dalam kamar, dan tidak heboh, suaminya tidak dibilangi dulu, lalu kemudian dia pergi menemui Elisa.
Dia juga tidak melakukan proyeksi dengan menyalahkan suaminya atau bujangnya tadi yang tidak segera membawa anak itu ketika sakit sehingga menyebabkan anak itu mati. Hatinya tentu saja memang pedih. Anak yang dia tidak minta tadinya diberikan. Nah, tentu saja sukacita ya mendapat anugerah seperti itu. Dirawat, disayangi, tapi kini mati begitu saja. Dan Elisa tahu hati perempuan ini sangat pedih sebelum perempuan itu berbicara apapun. Perempuan Sunem ini dengan jujur mengungkapkan kepedihan hatinya dan dia menerima kenyataan bahwa anaknya sudah mati. Ia datang kepada Elisa yang ia tahu adalah abdi Allah, wakil dari Allah. Ia datang kepada orang yang dapat memberi solusi yang tepat. Sahabat GKI Klasik Solo, apakah saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami kepedihan, menghadapi masalah atau apapun lah yang kita anggap mengganggu kenyamanan kita? Mari kita belajar dari perempuan Sunem ini. Jujurlah menerima kenyataan bahwa memang masalah ini saat ini harus saya hadapi, harus saya jalani. Mungkin pedih, mungkin sulit. Tapi sebaiknya jangan melakukan pertahanan diri yang tidak perlu seperti menyangkal, menghindar, atau menyalahkan orang lain misalnya. Mari kita hadapi dan kita ambil tindakan yang memang diperlukan. Dan terutama, dapatkan solusi yang tepat dengan datang kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Amin.